apalagi pas udah setahun kerasa banget kalian tuh emang limited edition yang nggak bakal ditemuin dimanapun. Secara pas di pondok kita itu ngafal bareng, makan bareng, tidur bareng, semua dilakuin bareng-bareng, kayak udah keluarga sendiri gitu. Hal yang pastinya ya kangen pondok baru lah. Yang paling aku rasain itu yang pertama pasti rasa kehilangan. Karena bertemu teman baru, hidup lama bersama, melalui suka duka bersama, itu pasti sangat sulit ditemukan. Yang pertama kali dirasain setelah keluar dari pondok, satu pertama ya seneng ya, soalnya kan udah bosen banget gitu kan, udah bertahun-tahun di pondok waktu itu gitu. Tapi pas udah bener-bener keluar gitu dan ngerasain gitu ya dunia luar, malah kita tuh kangen pondok, terutama kangen kebersamaan bareng teman-teman JRV ya, yang nggak bisa gitu kita lakuin sekarang. Dulu kita biasanya sering sama-sama, bertahun-tahun kan kita bareng, dan sekarang tuh udah beda semuanya kan, udah misah. Pada awalnya sedih itu pasti ada, merasa kehilangan, keberatan untuk meninggalkan. Gimana nggak mau keberatan ya? Hidup sama mereka itu nggak hanya 1 atau 2 tahun saja, bahkan bertahun-tahun. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dilihat mereka. Jatuh bangun bareng mereka. Beranjak dewasa pun barengnya sama mereka. Jadi rasa kehilangan itu sangat besar. Setelah 1 tahun keluar dari pondok dan nggak hidup bareng lagi sama GRV, yang pasti rasanya itu agak susah ya. Rasanya agak susah buat nyari temen yang kayak kalian gitu. Soalnya kan ya kita di pondok udah lebih dari 4-7 tahun ya. Jadi ngerasa klop lah gitu, ngerasa kayak udah ada chemistry-nya tuh kebangun banget gitu. Jadi buat nyari temen yang kayak kalian itu masih agak susah, dan masih kangen kegiatan bareng, masih kangen ngumpul-ngumpul bareng, masih kangen pengen hidup bareng lagi lah gitu. Udah 10 tahun dia pisah. Buat aku sih yang jarang banget bisa ketemu sama anak GRV itu rasanya aneh aja. Temenan sama teman kuliahku dibanding sama kalian tuh gak seleluasa itu. Apalagi kalau lagi pas makan bareng misalkan di kosanku. Nah waktu itu tuh pernah lagi makan bareng sama teman kuliahku di kosku. Nah yang lainnya tuh duduknya pada kalem gitu ya, pada anteng, duduknya sila, rapi. Cuman aku doang yang ngangkat satu kaki, tau gak? Itu rasanya awkward banget, gak pede. Setelah keluar dari pondok dan ngerasain jauh-jauhan sama GRV itu rasanya kok gini banget sih ya. Soalnya kan aku kan asrama, aku mikirnya seenggaknya lah temenku gak sedikit beda jauh banget kayak teman-teman di pondok, dan gak taunya itu benar-benar beda banget. Kayak misal nih pas awal-awal aku di Malang itu kan ada ospek. Nah teman kamarku itu gak ada yang ngebangunin aku gitu, gak ada yang ngajak cari makan bareng atau apapun gitu, itu gak ada. Dan benar-benar di situ aku ngerasa sedikit gak betah dan ngerasain gak punya teman banget sih, benar-benar sendiri. Merasa banget kalau pisah sama kalian pas sudah 1 tahun keluar. Keselnya kenapa nggak nemu banget teman-teman kayak kalian yang suka urak-urakan, yang suka kerja. Pokoknya nggak ada yang sama banget sama kayak kalian. Di sini aku malah kayak jadi orang asing, pindah ke pesantren kayak orang asing banget, apalagi gak ada teman. Yang saya rasain setelah setahun keluar dari pondok dan memulai cerita hidup yang berjuang sama Mas Erfi itu kayak ada yang berbeda gitu loh. Ya galau, sedih, kayak memulai hidup baru lagi gitu, berteman sama orang-orang yang baru lagi gitu. Apalagi kan emang dulu aku itu gak ada anak RP-nya, cuman aku sendirian gitu tuh. Jadi kayak ngerasa kangen sama kalian gitu, sedih. Buat aku kalian tuh gak bisa disamain sama benda apapun, karena buat
lebih dari apapun, lebih dari benda apapun. Kalian berharga buat aku. Punya banyak warna yang berbeda. Kayak kita kan berasal dari kota yang berbeda-beda, terus sifatnya kita juga beda-beda. Meskipun itu semua kita ngadapin semuanya bersama, entah itu senang ataupun susah. Jika diibaratkan benda, bukan memilih sapu lidi. Kenapa? Karena menurut aku JRV itu menjunjung kesulitan dan kebersamaan. Bahwa kita tidak akan pernah melewati sesuatu perubahan yang besar jika hanya dilalui oleh seorang saja. Sebagaimana sapu lidi, jika hanya dipakai selai lidi, tidak akan pernah bisa membersihkan sesuatu. Begitupun dengan JRV. Kita tidak akan pernah bisa melewati sebuah permasalahan yang besar jika hanya dihadapi oleh seorang saja. Gustaforis, kalau harus diibaratkan sama benda, menurut aku sih sama kayak sandal jepit. Kenapa sandal jepit? Karena sandal jepit itu kan sekarang udah terhitung kuno ya, udah lama gitu, udah jadul. Karena sekarang kan banyak sandal-sandal model baru yang selop dan segala macem, bahkan udah ada sepatu kan. Tapi tetap menurut aku yang paling nyaman, paling enak dipakai itu ya tetap sandal jepit. Sama kayak JRV gitu kan. Meskipun nanti kita bakal nemuin banyak orang-orang baru, teman baru dan lingkungan baru, tapi tetap teman yang paling ngerti, yang paling paham kita tuh ya tetap teman-teman yang dari pondok gitu kan, terutama JRV gitu kan. Karena kita tuh udah banyak ngelakuin hal-hal bareng selama bertahun-tahun, 24 jam loh selalu bareng, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi itu udah pasti gak akan terlupa dan gak akan terganti. Buat aku, kita itu udah kayak jam, dimana tanpa detik dan menit dia tidak akan terus berputar, meski ya waktu tidak dapat diputar untuk kembali. Akan tetapi dari kalianlah aku belajar mengerti detik dan menit, hingga pada akhirnya aku bisa memahami. Waktu tidak hanya bisa menjadi obat terbaik saja, melainkan waktu dapat mencetak diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau GRV mau aku ibaratkan benda, itu aku pengen mengibaratkan GRV kayak sidik jari. Kenapa? Karena kalau dilihat sekilas sidik jari antara satu orang sama orang lain itu kayak sama gitu ya. Padahal kalau kita teliti, kalau kita lihat lebih lanjut, ternyata sidik jari antara satu orang sama orang lain itu gak ada yang sama gitu. Itu sama sih kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku itu sama kayak GRV. GRV dilihat dari luar, dilihat sekilas kayaknya sama gitu, kayak cuma temen dekat pondok udah lama gitu kan. Cuma kalau kalian lihat lebih lanjut, lihat dari dalam, lihat dari dari sejarahnya GRV lah, GRV itu beda loh dari yang lain menurut aku sih. GRV itu beda dari yang lain. Jadi kalau disuruh nyari yang kayak GRV itu kayaknya susah gitu. Kalau diibaratkan mungkin kayak rumah ya, soalnya tempat aku pulang, tempat aku bisa berkeluh kesah, tempat ternyaman, tempat aku buat berlindung dari kejahatan-kejahatan di luar sana, tempat aku dinasehatin kalau aku buat salah. Iya. Ibarat benda, GRV itu kayak setrikaan sih ya. Soalnya setrikaan kan bisa bikin pakaian kita jadi rapi, licin, enak dipandang, dan aku bangga banget sih bisa jadi bagian dari GRV. Kalian tuh ibarat berlian. Berliannya itu jernih, maksudnya bagus, putih gitu. Gak ada yang sama kayak kalian. Kalian tuh berharga banget buat aku selama 7 tahun di pondok. Kalau ibarat benda, GRV itu bagaikan sepatu ya. Jadi sepatu kan kemana-mana melangkah bareng gitu loh. Kan kita gak mungkin pakai sepatu pas sebelahan gitu. Jadi ya itu, GRV itu buatin sepatu, melangkah bersama ke depan, kemana-mana bareng. Aku tuh kayak ngerasa senang gitu bisa kenal sama GRV itu, kompak banget, kemana-mana bareng, gila-gilaan bareng, kekeluargaannya tuh banget lah GRV itu, benar. Banyak banget, yang pasti
diajarin buat sabar, terutama yang makan di burung. Pasti semua anggota udah pernah makan di burung dan antrinya itu di mana. Dan kalau nggak sabar buat ngantri makan di burung, kita bakal nggak makan. Motivasi sih gak terlalu besar motivasinya, mungkin cukup membantu buat aku pas waktu di SMA, pas waktu pelajaran agama Islam itu cepat nangkep pelajarannya, cepat nangkep, terus kalau hafalan juga cepat ngafalinnya. Pengalaman menjalin kebersamaan bersama JRV itu sangat mengajarkan bagaimana kita menjalin pertemanan di luar, dan pengalaman menjadi seorang mu'allimah, karena di pondok itu mu'allimah sangat dituntut untuk sangat disiplin. Itu sangat membantu kita saat di luar. Karena apa? Di dalam pondok mungkin kita ada aturan-aturan yang memang harus kita jalani, yang harus kita disiplin. Tapi di luar tidak ada peraturan khusus. Maka dari itu, kedisiplinan di pondok itu sangat penting untuk kita jadikan pedoman saat kita di luar. Pengalaman yang banyak ngebantu aku di zona luar itu waktu aku jadi ustazah ya, karena kan semua ustazah itu punya anak didik dan kita tuh diajarin buat bisa bertanggung jawab atas anak didik itu. Karena aku pribadi kan sebelum kuliah kan sempat mondok lagi, jadi ustazah lagi, dan itu sih banyak ngebantu dulu karena aku dialamin sempat jadi ustazah. Jadi ketika aku di pondok yang baru dan punya murid lagi, hal itu tuh ngebantu banget pengalaman aku jadi ustazah waktu aku dialamin. Pengalaman yang membantu aku di luar dan memotivasi aku itu sebenarnya kalau di pondok itu banyak sebenarnya pengalamannya, cuma yang paling benar-benar ngebantu dan ngasih motivasi selama aku di luar itu pengalaman setelah aku SMA. Kenapa ya? Karena mungkin waktu setelah SMA aku tuh udah mulai berpikir lebih dewasa ya buat menghadapi masalah-masalah gitu. Dulu pas aku jadi Baforkom, itu sumpah sih pengalaman yang luar biasa banget buat aku. Butuh kepedean yang sangat tinggi buat ngomong di depan banyak orang. Hasil dari pengalaman aku jadi Baforkom tuh tiap presentasi aku bisa bawa suasana aja, aku bisa enjoy, aku bisa menyampaikan materi dengan baik guys. Tapi kalau dosennya killer beda cerita. Sumpah itu di luar kendali sih ya kalau itu. Nah, hasil dari aku pernah jadi Baforkom, aku tuh berminat buat kayak jadi penyiar di radio. Nah, di kampusku tuh ada UKM, namanya UKM IPRI. Jadi ya aku bisa daftar sih di UKM itu sesuai dengan pengalaman yang aku punya. Aku ketemu sama Kating, anak Al-Amin, dan dia minta aku buat ikutan lomba Rektor Cup tersebut di bidang MHG. Berat sih ya buat aku, soalnya aku anaknya jarang banget sih ya buat ikut lomba, dan apalagi ini mewakili fakultasku sendiri. Dan alhamdulillahnya setelah usaha doa, aku juga barengin sama sholawat, dan disitu alhamdulillahnya sih berakhir dengan indah sampai ada beberapa tawaran dari kakak BEM untuk nawarin aku lomba MHG yang tingkat Semalang Raya sama tingkat se-provinsi di Surabaya, tapi tertunda gara-gara pandemi. Pengalaman selama di pondok itu yang banyak banget ngebantu aku itu pas waktu jadi mu'allimah, jadi pengurus. Kenapa? Karena di situ kita banyak tahu hal gimana cara ngadepin anak-anak, gimana cara ngatasin masalah-masalah. Di situ aku bisa ngebawa pengalaman-pengalaman itu ke pesantrennya aku yang baru. Pengalaman pas masih mondok yang banyak ngebantu aku hidup di luar itu kayaknya nggak ada deh, soalnya emang dari akunya, aku tuh kurang menggali jati diriku sendiri gitu tuh. Aku tuh waktu itu emang nggak tahu, aku tuh emang nggak mau kuliah, juga aku nggak tahu mau kemana bisa keluar, jadi aku tuh kayak berjalan seperti air mengalir gitu. Motivasi dari aku buat kalian yang sekarang
ada di dunia luar, dan buat diri aku sendiri juga, kita harus bisa memanage waktu sebaik mungkin. Karena dunia luar itu nggak sama kayak di pondok, yang segala sesuatunya udah diatur. Khusus buat GRV, tetap semangat, jaga hafalan kalian. Sesibuk apapun kita harus tetap sempetin buat murojaah, meskipun hanya 1 halaman per hari. Semangat GRV, semoga kita menjadi sahabat until jannah. Gak ada perbedaan besar antara di pondok sama di luar. Mungkin pergaulannya aja yang lebih bebas. Pokoknya harus saling menghargai, saling mengerti aja sih sama yang lain. Pertama, kita tuh nggak boleh minder karena kita tuh anak pondokan, karena nggak selamanya karena anak pondokan itu kudet. Yang kedua, motivasi untuk kita semua. Jadikan kesalahan jalan untuk kita maju lebih jauh lagi. Jangan pernah berpikir bahwa di mana kita jatuh di situ kita berhenti. Ingat, you only one to be number one. Kamu itu hanya satu dan yang akan menjadi nomor 1. Kalau pengalaman di pondok yang memotivasi aku buat hidup di dunia luar itu, pernah baca di pondok kan 12 juz tidak bisa wisuda. Jadi menurut aku dulu ketika aku di pondok bisa baca 12 juz bil wajib, itu bisa jaga hafalan. Kenapa di luar kita nggak bisa? Padahal di pondok gak banyak peraturan gitu kan, tapi kita bisa. Kenapa kita di luar kita nggak bisa jaga hafalan? Nah, aku lebih ke menjaga hafalan sih yang buat motivasi. Aku pribadi terjunnya bukan terjun di dunia luar. Aku terjun di dunia yang sama, lingkungan yang sama, yaitu pesantren. Dimana perbedaan gak terlalu jauh berbeda lah ya. Hanya saja beda tempat. Ya mungkin adalah sedikit perbedaan, tapi itu gak menjadi masalah. Tempat yang bedakan bukan jadi penghalang untuk kita terus melangkah, mengejar apa yang menjadi tujuan kita. Dan semuanya buat anak GRV yang udah nikah, yang masih di pesantren, maupun yang udah ada di luar, tetap semangat. Karena orang sukses itu bukan tentang gimana kita belajar, akan tetapi tentang bagaimana cara kita belajar. Kalian jangan pernah berhenti buat belajar hal baru. Kenapa? Karena di perjalanan hidup kita yang kayak gini, kita gak bakalan berhenti di satu tempat, kita gak bakalan berhenti kenal sama wilayah baru, sama orang-orang baru, itu gak bakalan berhenti. Kita gak bisa meminimalisir hal itu gitu. Jadi kalau umpamanya kalian udah ada di tempat baru, udah ada di suasana sama orang-orang baru, terus kalian ngerasa kayak susah ya berkomunikasi sama orang-orang baru ini, susah ya beradaptasi sama wilayah baru ini, itu enjoy gitu. Kalian bakalan bakalan biasa-biasa aja sih ujung-ujungnya. Mungkin itu cuma waktu di awal-awal, sama sih kan kayak waktu pas pertama kali kenal sama GRV itu kayak susah ya buat beradaptasi di pondok, susah buat berkomunikasi sama kita, tapi ujung-ujungnya malah kayak chemistry itu terbangun seiring berjalannya waktu kan. Dan yang terakhir, please banget jangan norak. Sorry ya kalau kasar. Gini, nggak semua hidup kamu perlu kamu kasih tahu ke orang luar sana. Kalau kamu emang mau nunjukin hidup kamu, ya ke orang yang terpercaya aja, yang kamu percaya. Ngupload story tuh gak semua orang bisa nerima story-story kamu itu. Iya, emang kita ngupload bukan buat orang, tapi kan yang menggunakan medsos itu bukan cuma kita bakal interaksi sama orang luar sana kan. Orang luar sana bisa ngeliat story kamu, orang sana juga bisa berhak nilai story kamu tuh kayak gimana. Jadi gunakan medsos itu sebaik mungkin lah. Aku harus bisa jaga pergaulan banget sih ya, soalnya kan di beberapa kampus gak semuanya muslim. Dan juga yang kedua harus bisa pilih teman, jangan sampai kita keikut dalam hal-hal yang negatif. Aku tuh cuma mau ngasih satu motivasi buat kalian, tetap semangat buat ngerjain semua tugas-tugas yang kalian dapet, tugas-tugas kuliah, tanggung jawab apapun yang sudah dipercayain ke kalian. Makanya kalian itu satu menit tuh waktu tuh berharga banget buat kalian. Aku juga di sini mohon doanya banget ya teman-teman. Kenapa
ya di sini tuh beda banget gitu sama suasana di sana. Secara di sini aku kan masih baru, tuh makanya aku butuh bantuan kalian, butuh doa dari kalian. Aku juga berjuang di sini. Untuk seluruh alumni Al-Amin, khususnya anak RP, pesanku tetap jadi diri sendiri. Hidup itu dijalanin seperti air mengalir. Nikmatin prosesnya, syukuri apa yang sudah ada. Tetap raih cita-cita kalian, asal jangan lupa untuk terus menjaga hafalan Quran kita. Semangat!